Cuma tiap tahun itu hasilnya yang jadi bagus itu secara persentase ya itu banyak. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita berkunjung ke rumah salah satu agen trotol di Kota Malang. Pengen tahu siapa, pengen tahu beliau agen brand apa, yuk kita langsung masuk aja sambil nanti ngobrol sharing-sharing gimana sih merawat trotol, merawat yang di kamera, terus gimana sih nanti caranya merawat untuk lomba, terus kita tanya juga nanti harganya trotol per ekornya berapa. Yuk kita masuk. Oke teman-teman, ini adalah Mas Johan, agen Ring Big Bali cabang Malang. Beliau sudah banyak mencetak burung-burung jawara. Ingin tahu keseruan obrolan kita hari ini dan tips apa yang beliau berikan pada kita semua? Tetap ikuti videonya sampai habis. Medina always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina always beaming, rag top, chrome pipes, blue lights out of sight. Long way, so in, say it again, so in. Make that money, throw it in, booty bouncing, go ahead. Halo teman-teman, assalamualaikum. Hari ini kita berkunjung ke rumahnya Mas Johan, salah satu agen Ring Big Bali ya Mas Johan ya. Ya. Agen Ring Big Bali di Kota Malang. Ini ada beberapa pertanyaan Mas Johan dari teman-teman, ada yang inbox di Facebook, juga ada yang DM di mana? Instagram. Ya. Juga ada beberapa yang komen di video yang kemarin waktu sama Abah Jufrianto. Pertanyaannya yang pertama kali ini kan Mas Johan ini agen trotol nih. Iya. Nah, gimana sih Mas cara merawat trotol yang benar gitu biar nanti punya masa depan yang bagus? Artinya sampai burung tadi lagunya enak, terus perawatannya juga enak. Syukur-syukur nanti bisa dapat konser lah, artinya bisa Iya. jalan di lapangan gitu. Monggo gimana Mas Jo? Ya. Kalau saya pribadi rawatannya biasanya pagi jemur. Pagi jemur. Untuk trotol ya Mas Jo ya? Trotol ya. Trotol. Paling nggak jemur 15 sampai 30 menit lah. Bentar, Oh, berarti durasinya nggak terlalu panjang, soalnya masih Iya. trotol gitu. Oke. Terus sebelum jemur, terus kasih cacing. Kasih cacing. Cacing. Oh, cara budingnya cacing Mas Jo ya? Ya. Jangkrik? Jangkrik jarang malah. Oh, lebih Lebih pakai mengutamakan ke cacing cacing, dulu kan ah. trotol. Jadi rutin tiap hari itu cacing. tiap hari Mas Jo ya? Iya. Anu, Ya. jumlahnya berapa Mas Jo? Rata-rata 2 sampai 3 ekor. Cacing. Per ekor burung 2 sampai 3 Iya. ekor cacing berarti Itu ya? pun dipotong 1 cm. Oh iya, dipotong kecil-kecil. Ya. Gitu. Terus untuk mandi ini itu nggak diharuskan mandi. Jadi paling nggak ngajarin mandi aja seminggu 2 kali. Ini kan beberapa teman-teman kan memang ada keluhan, artinya kalau misalnya ngerawat burung trotol kan harus mengajari, paling butuh kesabaran ekstra kan belajar masuk keramban nih Mas Jo. Sekarang Mbak. Mas Jo punya trik-trik nggak? Maksudnya harus diginikan atau diapakan gitu biar lebih enak Paling gitu paling ngajari. tidak pakai kalau sangkat bulat lebih enak kan pintu tembus bawah. Oh iya, biar Iya. apa? Maksudnya kan enak. Kalau sangkar kotak cari yang ukuran lebih kecil. Paling nggak ukuran 30 lah. Tapi pintu-pintu tembus bawah lebih enak juga. Oh intinya yang Ataupun nggak tembus tapi pangkringan agak maju dikit. Oh ya, artinya biar deket sama pintu Biar lompatnya masuknya. gampang. Ya. Berarti triknya itu harus pakai paling nggak pintu bawah Mas Jo ya. Iya, pintu bawah. Atau kalau misalnya teman-teman di rumah punya apa namanya sangkar kotak yang pintu di tengah,
tangkringannya agak dikit. dimajukan biar jarak ke pintunya lebih Jadi dekat ya Mas. begitu dibuka langsung lompat gitu. Oke gitu Mas. Terus pertanyaan kedua Mas ini saya mengambil dari teman-teman sih, dari DM sama Instagram di Instagram. Cara memilih trotolan yang bagus gimana Mas? Dari segi postur atau dari segi kaki, terus warna kaki atau gimana gitu Mas? Iya. Monggo. Kan kalau tiap orang kan beda-beda Selera. Ada kaki panjang, ada kaki pendek. Kalau saya lebih seneng yang kaki-kaki panjang. Lebih seneng yang Lebih jingkring. Terus badan itu lebih padat. Lebih padat ini gimana maksudnya Mas? Padat itu dadanya itu nggak tipis. Kan ada yang dadanya itu tipis belum. Jadi agak lebih bulat dadanya itu. Lebih padat gitu ya. Terus kalau bisa kepalanya itu bentuknya lebih agak bulat. Oh, lebih ke bulat. Ya, Soalnya kan bulat. biasanya kan ada yang kepala Kayak atasnya ya rata gitu ya. Kayak saya lebih seneng yang agak bulat. Oh, berarti ke postur ke betina Mas ya. Nah, postur betina. Dengan harapan burungnya lentur. Oh, gaya telenya lebih lentur. Lebih lentur. Untuk Mas warna kaki biasanya. Biasanya kan ada nih teman-teman kemarin juga saya tanyakan ke Abah Juhri, warna kaki hitam sama kaki yang enggak hitam gitu loh. Ya. Apakah nanti berpengaruh ke mental atau gaya teler mungkin? Nggak terlalu berpengaruh ya. Cuma kalau saya lebih senang kaki putih atau kaki lipan. Jadi yang putih kecoklatan itu. Malah yang kaki terlalu hitam malah nggak suka. Oh gitu ya. Ya kemarin Abah Jufri juga ngomong kalau warna nggak terlalu mempengaruhi sih sebenarnya. Cuma kan beberapa orang punya selera masing-masing kan gitu. Jadi untuk postur gitu Maju ya. Iya. Terus kalau paruh paling enggak itu harus cari yang lurus. Oh iya. Lurus terus apa ya? Hitamnya hitam pekat. Warna paruh. Warna paruh. Terus untuk postur Maju yang besar atau yang kecil mungkin dari pengalaman jenengan. Kalau saya lebih senang medium up lah ukurannya. Oh lebih kalau ke. burung kecil nggak begitu senang. Oh gitu. Ya. Berarti kan soalnya ada beberapa temen yang suka memang postur kecil berpengaruh kan ke bulu burung tipis. gapangan, Gitu. Berarti lebih suka yang medium up. Tengah-tengah ke besar berarti Mas ya. Oke. Terus pertanyaan berikutnya Maju. Cara pemasteran dan materi master yang bagus apa Maju? Maksudnya cara pemasteran ini bagus dilakukan pagi waktunya lah, siang atau malam Maju? Ya, jadi pada intinya setelah dirawat terus dimasukkan diistirahatkan itu langsung nempel burung masteran. Jadi masteran itu nempel terus 24 jam. Jadi kalau saya masteran utama itu parkit, jenggot ada 4 ekor malah di rumah saya ini. Terus ada jalak suren, terus ada lagi labet, terus tidak keling atau jelen. Oh ya hitam. Sama rio. Jadi berharap lagunya itu keluar sedikit rapat dan power. Kasar lagi Maju ya. Kasar. Untuk waktunya Maju cara pemasteran ini kan tadi ditempel nih. Untuk waktunya berarti selesai dirawat pagi, di mandi, terus dikasih extra fooding, masuk langsung ditempel masteran ini Maju. Langsung tempel masteran. Maju, seberapa persen lagu masteran ini masuk Maju? Beda burung beda pasti ya. Beda burung masih beda. Tergantung kepintaran burung. Itu Maju ya. Tapi rata-rata ada yang masuk lah Maju ya. Masuk. Terutama lagunya parkit sama jenggot itu pasti masuk. Pasti masuk ya. Iya. Di tempat saya ini rata-rata parkit jenggot pasti masuk burung. Jadi keluarnya speed dan ada tembakan jenggotnya itu. Kasarnya keluar Maju ya. Jadi jauh. Speed dapat, kasar dapat sekali nembak gitu ya. Oke Maju. Terus pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Cara merawat trotol sampai dewasa hingga koncer. Kan di Mas ini agen trotol ringfix nih teman-teman. Nanti beliau ini kan jualan trotol, jualan merahan juga ada. Nanti nomor HP-nya nanti bisa saya tuliskan di layar. Saya tulis juga di deskripsi nanti Mas ya. Iya, siap. Cara merawat trotol sampai dewasa hingga koncer Maju. Jenengan kan ngerawat dari trotol, ada yang mungkin ini katakan ada beberapa stok, kan ada sebagian kecil yang mungkin dalam tanda kutip nih tidak laku aja nggak dipilih orang. Burung sisa lah. Kan ini dirawat sampai dewasa. Ada sih saya tahu teman-teman burungnya Maju ini beberapa memang dari trotol sampai dewasa juga pernah lomba bareng Maju ya, dapat koncer gitu. Monggo gimana rawatan yang bagus Maju?
Jadi rata-rata trotol itu kan dirawat mulai umur 2 bulan. Dari pengiriman dari Bali ke sini kan umur 2 bulan rata-rata. Oh, sudah bisa makan sendiri Mas ya? Makan sendiri, makan kering. Terus dirawat itu kurang lebih sampai umur 6 bulan itu udah mulai merah. Warna bulu udah ganti dewasa Udah lah. merah, ya. Kalau umur segitu kan otomatis mandikan udah lancar, udah semua. Terus kita 7 bulan, 8 bulan rata-rata burung itu udah teler, udah kelihatan basicnya lah ya, kayaknya. Nanti begitu di rumah udah kelihatan ngototnya, telernya di mana. Kita coba ke latihan. Oh, mulai dibawa ya, ke kerumunan ramai lah ya. Keramaian Ke tempat ramai. Di situ diajari sambil nyari settingan. Nanti sekiranya udah layak di lomba, baru kita lomba. Oh gitu Mas Ya. Jadi memang harus ada proses latihan lah Mas Ya. ya. Soalnya kan beberapa bulan di rumah kan memang kadang ada yang takut keramaian Ya. atau apa, tetap dilatih di lapangan. Lapangan. Untuk perawatannya Mas Ju, perawatan artinya masalah mandi, masalah jemur, masalah extra fooding. Oh. Dari perawatan trotol ini ada yang berbeda enggak Mas Ju? Sama waktu dia dewasa untuk setting ke lapangan juga? Ada perubahan. Jadi kalau saya dari trotol sampai mutasi ke merah itu utamakan di cacing. Begitu udah mutasi merah, cacing stop. Oh, Nggak pakai iya, cacing. iya. Terus udah ngerawat itu kita maksimalkan di buah. Kalau saya maksimalkan buah itu pakai pepaya sama pisang. Di situ. Utamakan di situ, cari nanti tinggal lihat settingan burung itu gimana. Apa dia itu mau naik itu perlu nambah jangkrik apa enggak? Oh, artinya dia konsumsi jangkriknya banyak atau sedikit Iya, gitu Mas kalau ya? saya kan terbiasa main rendah gitu. Jadi biar birahi keluar karena memang burungnya sendiri kan gitu. Sendiri. Jadi tidak dipaksakan Mas ya. Jadi biar stabilnya enak, biarnya stabil. Kalau memang artinya kalau gini apa teman-teman, artinya Mas Johan ini kalau ngerawat burung itu nggak terlalu dipaksakan di birahi ya Mas Iya, ya. nggak dipaksakan. Jadi dirawat senormalnya saja, artinya extra fooding tetap pakai rendah saja. Biar rendah. kalau dia birahi karena burungnya sendiri memang sudah waktunya ya Mas Jo. Ketika nanti sudah jalan di lapangan itu lebih stabil gitu Mas Jo ya. Stabil, ya. Bukan karena tadi birahi dipaksakan gitu Mas ya. Artinya maaf ini dipaksakan ini maksudnya extra foodingnya banyak gitu Mas Jo ya. Gitu. Itu teman-teman. Jadi penjelasan Mas Jo ini singkat, padat juga semoga dimengerti dan berguna bagi teman-teman semuanya. Pertanyaan berikutnya Mas Jo, ini mungkin ada teman-teman yang nunggu pertanyaan ini. Artinya kan Mas Jo ini sudah bergelut di bidang burung ini juga sudah lama. Artinya banyak burung-burung yang berkualitas sudah bermunculan dari Mas Johan kan gitu. Mungkin teman-teman ada yang berapa sih harganya trotolan gitu, atau berapa sih harganya kalau yang sudah merah, atau mungkin kalau ada teman-teman punya dari segi finansial yang mungkin cukup atau mungkin kuat, pengen sekalian beli yang sudah jalan di lapangan, sudah siapin di lapangan gitu Mas Jo. Kalau harga trotol berapa Mas Jo? Harga trotol kalau harga standar ya, harga standar itu berkisar 1,4 ke atas. Oh berarti mulai 1,4 ke atas. Harga trotol di Mas Johan ini variatif Mas Jo ya. Jadi nanti kalau terkadang ada harga promo itu ada harga 1.250. Oh gitu. Itu di bulan-bulan tertentu atau gimana? Di bulan-bulan tertentu ada terkadang ada harga promo. Oh gitu Mas ya. Nggak kalah sama toko-toko di sebelah ya, ada harga promo juga. Berarti harga variatif, artinya minimal harga di range harga 1.400.000. Nanti perbedaan itu menyangkut, katakan gini, harga 1.400 sama 1.500 mungkin. Itu apakah berpengaruh di wilayah dia ngambilnya waktu trotol? Berpengaruh di pengambilan trotolnya itu. Karena trotolnya kan ngambilnya kan di beberapa tempat. Terus kan otomatis butuh biaya lebih tambahan. Terus harga beberapa tempat kan beda kan harganya. Oh, masing-masing petani bawa harga beda ya Mas ya. Harga itu nanti mempengaruhi, soalnya kan gini, teman-teman beli trotol kan punya harapan trotol ini nanti jadinya bagus, jadinya bisa dibuat jalan-jalan ke lapangan kan gitu Mas Jo. Apakah harga yang Mas Johan sebutkan ini tadi minimal 1.400 ini mempengaruhi tidak nanti ke masa depan si burung? Artinya kalau burung murah belum tentu burungnya fighter mungkin atau gayanya bagus. Apa mempengaruhi itu Mas Jo? Apa cuman pure karena tempat wilayahnya berbeda? Enggak, kalau di ring pig itu pengaruhnya cuma harga itu dari pengambilan.
Cuma terkadang ada yang memang harga lebih tinggi, ibaratnya daerah-daerah pilihan. Oh, yang memang sudah mengeluarkan burung-burung yang bagus. Itu memang harganya lebih tinggi. Itu beda lagi ya. Iya. Itu mungkin teman-teman kalau misalnya mau ambil yang harga spesial Mas Jo ya, Iya. bisa ngobrol langsung sama Mas Johan. Karena apa? Di tempat itu sebelum-sebelumnya sudah mengeluarkan burung-burung yang bagus Mas Jo ya. ya. Oke. Gitu. Mas Jo, ini pertanyaan terakhir nih Mas Jo. Iya. Apa yang membuat pembeli yakin membeli ring fix gitu Mas Jo? Iya. Soalnya kan ada nih teman-teman apa namanya yang pengen saya pengen ring A, ring B, Iya. kan gitu. Apa sih yang membuat saya yakin untuk membeli ring fix? Iya. Apa yang membuat pembeli yakin gitu Mas Jo? Kalau menurut saya mungkin ya di kualitas ya. Jadi kalau selama Sudah ini sering terbukti lah ya. ya selama ini ring fix kan jarang mengeluarkan trotol itu dengan jumlah banyak, jarang. Jumlahnya sedikit, terbatas. Cuma tiap tahun itu hasilnya yang jadi bagus itu secara persentase ya itu banyak. Terus banyak burung yang udah menunjukkan jati dirinya ya. Udah kontes di mana-mana udah suara banyak yang dari itu. Sudah terbukti. Jadi lah, kadang Mas. orang tuh nyoba 1, 2 akhirnya ketagihan nambah terus. Ya kayak teman kita Mas Jo ya, ada teman kita teman-teman Ari namanya juga pernah beli burung juga bagus jadinya. Terus ada lah beberapa teman yang memang terbukti bagus gitu loh. Mas Jo, mungkin Mas Johan punya pesan-pesan nih buat teman-teman. Artinya kan sekarang ini dunia digital, artinya kan kita sering membeli di sosial media. Terus di sana juga banyak ya bahasanya penipuan kan gitu Mas Jo. Mungkin Mas Johan punya saran-saran sama teman-teman gimana sih cara beli yang maksudnya cara beli trotol yang bagus, memilih agen yang terpercaya kah atau gimana gitu Mas Jo? Ya. Kalau paling enggak cari agen yang terpercaya. Jadi paling enggak lihat history di Facebooknya apa, transaksinya gimana, punya di sana ada testimoninya Mas ya. Karena terbaca semua. Gitu. Sama terus paling enggak Mas ya mungkin ya. Cari info ke teman-teman. Cari-cari sama kan teman. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang gimananya. Agen ini gimana, agen B gitu ya. Sama mungkin Mas Jo mungkin ditambahkan bisa dipakai sama teman-teman semua. Kadang jumlah teman di Facebook juga mempengaruhi mungkin Mas Jo. Kadang kalau misalnya Facebook kan punya pembatasan teman itu 5.000. Iya. Kalau misalnya nih di Facebook akun Facebook itu punya teman cuma 100, 200, mungkin dipikir ulang atau cari tahu agen tersebut memang terpercaya atau tidak kan gitu Mas ya. Kalau sudah 4.000 ke atas apalagi sudah batas maksimal 5.000, insya Allah itu terpercaya lah gitu. Tinggal nanti ngobrol-ngobrol masalah harga mungkin Mas ya. Gitu. Terus saya tambahin dikit ya, terkadang di Facebook itu kan nggak semua orang itu pintar ngomong ya, pintar ngetik-ngetik kata-kata. Jadi cari informasi lah sedetail mungkin kalau mau cari belanja trotol. Begitu Mas. Terkadang orang itu dikasih bumbu-bumbu macam-macam gitu. Pancingan lah. Oh iya. Padahal nggak seperti itu. Artinya ada bumbu untuk jual itu Mas ya. Mungkin ada penjual yang nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa ngomong. Itu seperti itu. Oh iya. Ada pesan-pesan lagi mungkin Mas Jo buat teman-teman semuanya. Ya paling enggak kalau ngerat merah itu harus sabar, telaten. Pasti itu Mas Jo ya. Soalnya rata-rata teman-teman juga harus melalui proses. Hasilnya akan dinikmati. Soalnya nggak ada sesuatu yang berhasil secara instan Mas ya. Gitu. Mungkin sekian dulu teman-teman obrolan saya sama Mas Johan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya mewakili Mas Johan. Saya juga mewakili tim. Kalau memang ada kesalahan saya minta mohon maaf. Semoga video yang singkat ini Mas Jo ya bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau belanja trotol atau yang sudah merah atau mungkin yang sudah berprestasi, harganya cuma beda Mas Jo ya. Gitu. Nanti nomornya saya cantumkan di layar sama tak taruh di deskripsi. Facebooknya Mas Johan juga, Instagram juga Mas Jo ya. Di sana nanti beliau banyak aktivitas jualan Mas Jo ya, posting yang sudah teler atau mungkin trotolan. Bulan-bulan ini awal musim sudah mulai. Awal musim Mas Jo ya. Nah, ini teman-teman kalau mau belanja
waktunya pas ini Mas Jo ya. Ya. Mas Johan ini saya ikut menjamin beliau ini orang yang terpercaya, burunya juga sudah banyak yang terbukti Mas Jo ya. Ya. Nanti saya selipkan lah video burung-burung yang dari trotol sampai sudah prestasi Mas Jo ya. Ya. Ada beberapa nanti saya sertakan di video ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus ikuti video dari kami. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Lah itu contohnya sampean